Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jogja Network, Syekh Muslihuddin Sa'di Ash-Shirazi, penulis buku Gulistan, dalam satu tulisannya di buku Gulistan itu mengatakan bahwa lebih baik memiliki musuh yang jujur daripada teman yang berpura-pura. Karena dengan musuh yang jujur, kamu akan ditunjukkan kesalahan. Sedangkan teman yang berpura-pura, dia akan meninggalkanmu dalam kebodohan. Nah, kata-kata tulisan dari Syekh Muslihuddin Sa'di ini yang akan kita bahas dengan narasumber kita ini, ya, Bang Suparman Marzuki. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Baik, Bang, ya. Baik, sehat, waras. Dan tetap waras. Tetap waras. Tetap waras. Bang, itu kata-kata Sa'di di tulisan dulu, aku yang edit buku itu. Dan kalimat itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan kayaknya sekarang menjadi perlu menjadi diskusi, karena banyak orang yang tiba-tiba atau di sosial media juga kita sering membaca gitu ya, tentang penjilat, ya, teman yang berpura-pura tadi itu. Betul. Menurut abang, atau abang lihat fenomena penjilat di dunia politik atau dunia hukum? Ya, penjilat itu fenomena klasik. Dia sudah ada dari zaman ke zaman. Bahkan sebetulnya sejak zaman Yunani kuno itu sudah ada, dan itu ada istilahnya tersendiri. Nah, penjilat ini di dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan atau tindakan untuk mencari muka kepada orang lain. Orang lain itu bisa pejabat, bisa pemilik uang, untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dicari oleh para penjilat ini bisa kedudukan, bisa uang, bisa harta, atau semuanya itu. Ini adalah penjilat. Nah, penjilat ini sebagaimana tadi dikutip dari karangan buku itu, hampir persis sama seperti itu. Dia berpura-pura baik, berpura-pura setia, berpura-pura pembela. Yang sejatinya sebenarnya dia adalah musuh paling besar, musuh terbesar dari orang yang dia jilat. Tapi kan nggak disadari nih, ya, apalagi penguasa, pemilik uang, atau gabungan dari keduanya itu senang dengan perilaku, tindakan, puji-pujian ini. Ya, karena salah satu dari sifat atau karakter dari para penjilat ini adalah memuji-muji. Nah, itu kalau ada orang yang kerjanya memuji-muji, membesar-besarkan orang yang dia jilat, membela paling depan orang yang dia jilat, itu udah penjilat sebenarnya. Nah, penjilat-penjilat ini seperti tadi, itu musuh besar kalau disadari oleh orang yang dijilat. Itu musuh besarnya sebenarnya, karena dia menyembunyikan ketidakjujuran. Dia menyembunyikan agenda-agenda buat dirinya sendiri. Dia memanipulasi informasi objektif untuk kepentingan dirinya, yang sebetulnya sangat membahayakan. Membahayakan bagi jabatan orang itu, membahayakan bagi kedudukan orang itu, membahayakan bagi kepentingan masyarakat, bahkan kepentingan bangsa dan negara. Ini penjilat ini. Maka saya bilang, ini fenomena klasik, ada di setiap zaman. Kalau kita banyak mengkritik pemerintah, dalam batasannya Sa'di tadi adalah musuh yang jujur, menunjukkan kesalahan. Kalau penjilat membiarkan orang itu dalam kebodohan. Iya, penjilat itu akan
mau tindakan salah dari orang yang dia jilat, dia akan bela sampai mati. Ya. Dia akan bela sekuat-kuatnya. Bos saya itu benar, lurus. Kan ada kita dengar nih, di pemerintahan Jokowi itu, yang paling marah, ya kan? Oh, bos saya itu puasa Senin Kemis. Bos saya itu imam sholat. Bos saya itu bla 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 bla. Sebagian dari kata-kata para penjilat ini sudah dibantah oleh orang yang juga dekat. Nggak benar itu. Ada yang terakhir, pagar laut itu swadaya masyarakat, gitu kan? Itu kan nampakkan ya fenomena. Ya, penjilat itu manipulatif lah. Ya, bahkan dalam bukunya Pramudia Anantatur, Bumi Manusia itu, salah satu yang dikritik keras oleh Pram dalam buku itu adalah adanya penjilat-penjilat yang membela kolonial. Nah, penjilat-penjilat pembela kolonial ini merampas nyawa, kesempatan bagi bangsa Indonesia, bagi pejuang Republik untuk benar-benar membebaskan Indonesia, membebaskan Nusantara ini dari cengkeraman penjajah. Nah, kendala terdepannya itu justru para penjilat ini. Yang di sini ngomong A, di situ ngomong B. Itulah sebabnya di dalam sejumlah tulisan disebut, penjilat ini sama dengan parasit sebetulnya. Penjilat ini lintah. Jadi dia melekat keras di tubuh orang untuk menghisap darahnya. Nah, itu tuh penjilat itu lintah pada dasarnya. Tapi lintah penjilat memang nggak bisa hidup tanpa dia menjilat. Jadi ini kita bisa lihat ya dalam kehidupan politik kita hari-hari ini. Juga sebelumnya. Ini memang menjengkelkan sekali nih. Orang per orang, bahkan mengelompok dia menjadi penjilat-penjilat dengan berbagai macam instrumen mereka lakukan. Ada, tentu ketika kita bicara tentang si lidah panjang ini, penjilat ini, ada orang yang mau dijilat, ada orang yang mau menjilat. Ini menjadi pertanyaan secara mungkin dalam batas kajian psikologisnya. Kenapa seseorang mau dijilat? Kenapa? Itu memang ada penguasa yang senang dipuji, senang disanjung-sanjung, dan dia lebih senang mendengar kata-kata baik. Dia lebih senang mendengar puji-pujian. Dia nggak suka mendengar kritik. Ada pejabat penguasa yang lebih suka disanjung-sanjung ketimbang mendengarkan kritik, saran, apa adanya. Jadi ada penyakit juga, psikologis juga di kalangan penguasa ini. Yang senang itu tadi, dia lebih nyaman kalau mendengarkan laporan dari para penjilat ini hal yang baik. Oh, Bapak itu dipuji luar biasa di sana itu. Bapak disebut sukses. Bapak diagung-agungkan. Ini hasil survei yang kami bikin. Survei para penjilat, soalnya bisa bayangkan lah ya. Dibandingkan mendengarkan kritik. Sebab itu tahun 70-an ketika Bang Ali Sadikin menjadi gubernur DKI Jaya, gubernur Jakarta, dia salah satu orang yang membentuk LBH, yang kita senang sebut dengan YLBH itu. Salah satu alasan Bang Ali Sadikin membentuk YLBH itu adalah untuk menjadi indera keenam dari kekuasaannya. Kontrol. Iya, dia bilang saya nggak mau ABS. Karena kalau dinas-dinas itu pastilah cenderung menyampaikan yang baik-baik. Nah, saya ingin mendengar yang tidak baik. Nah, YLBHI itu atau LBH itu oleh Ali Sadikin dijadikan dia sebagai informasi, pemberi informasi, second opinion dari anak buahnya sendiri. Jadi penguasa yang benar kayak gini nih. Gitu. Informasi dari stafnya silahkan sampaikan. Tapi dia mesti mendengar informasi pembanding. Nah, krisis kekuasaan kita sekarang nggak mau mendengar informasi sebaliknya. Siapa coba pejabat yang mau dengar informasi dari NGO, dari LSM?
Mana? Dia cenderung menganggap LSM itu sebagai musuh yang harus disingkirkan. Aktivis itu, cerewet aja kerjanya. Kan gitu. Nggak punya kontribusi bagi kekuasaannya, bagi kepentingan publik. Nah, ya justru yang diberi fasilitas itu yang. Nah, jadi pihak penguasa senang dijilat karena psikologi dia senang mendapatkan informasi positif sekalipun sebetulnya negatif. Nah, si penjilat ini sebenarnya orang-orang kalah. Ini kan pengecut nih. Dia nggak bisa hidup secara ekonomi, secara sosial, secara politik, kalau dia nggak menggunakan praktek-praktek penjilatan ini. Hanya dengan cara menjilatlah dia bisa survive pada kekuasaan itu. Nah, harus disadari oleh para penjilat ini. Itu usia para penjilat ini pendek. Gitu. Kalau tiba pada suatu waktu ada kekuasaan yang sadar benar bahwa penjilat itu sesungguhnya adalah berbahaya bagi dirinya. Karena dia manipulatif. Karena dia distortif. Ini akan disingkirkan. Dia akan mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Setidak-tidaknya dia akan disingkirkan dalam panggung politik, panggung kekuasaan. Karena sesungguhnya dia tidak kontribusi positif apapun. Kecuali hanya menyanjung-nyanjung, memuja-muja. Jadi kalau ditanya, apa tuh motifnya penjilat itu? Uang, kedudukan, harta benda, ya itu saja berlindung di balik pemilik kuasa. Udah, sederhana. Kalau yang tadi abang gunakan, ya orang senang dipuji. Itu apa bukan berarti dia tidak percaya diri? Bisa saja. Di balik itu sebenarnya dengan percaya diri. Mungkin ada itu. Hingga dia wajib atau katakanlah senang memelihara orang, kelompok yang itu tadi. Kelompok pemuja ini. Ya. Nah, kan kita lihat nih, kalau seperti waktu Jokowi jadi presiden, kritik kepada Presiden Jokowi waktu dia menjabat kan deras sekali itu. Mengalir dari berbagai sudut. Kampus mengkritik. LSM mengkritik. Sebagian pers mengkritik. Dan seterusnya. Tapi ada kelompok orang yang membelanya habis-habisan. Menjadi di medsos. Bahkan ada koran tertentu yang atau media online tertentu yang menjadi juru bicara dari presiden untuk mengkanter itu. Padahal sadar atau tidak, para penjilat inilah yang dipakai oleh kekuasaan untuk menghadapi para kritikus yang jujur, yang objektif, yang dia sampaikan itu, mereka katakan itu mewakili kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara. Nah, sementara counter-counter yang dilakukan para penjilat ini untuk kepentingan personal, karena di balik itu, uang saya tahu lah bahwa para penjilat itu juga dibiayai, ya, dibiayai untuk menjadi penjilat. Ya. Ada anggarannya, bahkan diajukan anggarannya. Ini anggarannya, ya, kami bahasa kerennya kan bahasa tuh, ini anggarannya. Sekian, ya namanya juga kaum manipulatif, kaum munafikin kan ini sebenarnya. Ya dia bisa ambil tuh sebagian dari anggaran untuk hal-hal yang, ya saya katakanlah, jadi apa nih, dikurangi lah ya, dari misalnya 1 juta. 500.000 masuk kantong dulu, yang 500 dibiayai untuk operasional, itu udah lazim saja lah. Lazim dalam pengertian begitulah perilakunya. Artinya ada pergeseran, Bang. Kalau yang awal tadi ada kebutuhan akan perlindungan kekuasaan, orang menjilat, gitu ya. Itu lebih personal. Tapi kalau ini kan sudah menjadi sebuah profesi, lebih institusional, gitu. Ya, saya nggak mau menyebutnya profesi, tapi itu
kelompok orang atau katakanlah gabungan orang-orang yang kebetulan karakternya sama. Loh, tapi kan ada perusahaan yang membiayai orang untuk Iya, itu dia, karena perusahaan itu juga penjilat besarnya. Nah, Ya, kan nggak mau pengusaha dibilang penjilat. ya. Pengusaha itu akan mengatakan dengan bahasa ilmiah, gitu kan? Ya ini kan kolaborasi biasa antara pemilik modal dengan penguasa, ada teorinya, benar. Tapi kalau dia mengatakan apapun sekalipun buruk, memuji-muji dan orang yang dipuji ini melaju terus dengan langkah-langkah yang keliru, gitu kan? Ya apalah bedanya pengusaha besar, pengusaha kecil, pengusaha menengah itu dengan orang-orang yang sering kita sebut dulu waktu kita mahasiswa sebagai cecunguk. Dulu waktu kita masih mahasiswa, ada intel Soleh. Dan itu mahasiswa juga. Sebagian mahasiswa menjadi intel buat temannya sendiri. Betul. Menyampaikan informasi bohong, dibesar-besarkan kepada Kodim, kepada Korem. Dulu polisi nggak ngurusin aktivis mahasiswa dulu. Ya. Ya kalau saudara jadi aktivis mahasiswa zaman Orde Baru, Anda nggak akan pernah bersentuhan sama polisi dalam urusan politik. Polisi itu urusannya ya kriminal umum. Tapi yang berurusan dengan politik, mengamankan aktivis, menjadikan oknum-oknum mahasiswa itu sebagai intel, itu di bawah koordinasi tentara. Waktu itu. Apalah kerja mereka? Sama. Satu laporan 50.000 zaman itu. Dan itu menjual nyawa teman-temannya sendiri. Jadi sama saja sebetulnya. Dia hanya sebutannya intel, yang lain disebut cecunguk, yang disebut penjilat, disebut benalu, disebut parasit, disebut dengan lintah. Ya. Apa itu? Saya membaca di bukunya yang Jones and Pittman ya. Menurut abang gimana? Karena menurut Jones and Pittman ini disebutkan bahwa menjilat itu mengacu pada serangkaian perilaku strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan meningkatkan daya tarik diri terhadap mereka. Jadi nggak percaya diri, jadi perlu meningkatkan daya tarik diri gitu kan ya terhadap mereka melalui sanjungan, kesepahaman palsu dan pemberian jasa. Iya, persis. Itu terjadi sekarang. Itu terjadi. Kita tahu lah ya, praktek 10 tahun pemerintahan Jokowi itu. Fenomena penjilat itu dalam sejarah Indonesia merdeka, sejak 45. Ini paling fenomenal. Paling banyak, paling agresif, mungkin juga karena ditopang oleh kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, hingga lebih masif ya, lebih masif. Jadi tampak sangat diorganisir, ya. Dan akhirnya kita bisa lihat para penjilat-penjilat itu memang dapat sekarang. Ya, kasih Iya, dapat pada posisi-posisi tertentu, ya, baik di negeri maupun di swasta, dapat dia. Karena hanya itu dia bisa survive secara ekonomi. Karena dia nggak punya kemampuan apapun. Ya, tapi orang itu pada saat yang sama dia telah memasukkan dirinya di kandang kematian. Ya sekarang dia masih hidup, tapi sebenarnya dia sedang investasi bagi kematian yang permanen. Ganti kekuasaan dia selesai. Nah, dia mungkin masih bisa langlang buana ke sana kemari karena masih banyak duit gitu. Tapi sebenarnya dia sudah mengalami kematian sosial. Secara fisik masih hidup. Jadi mengalami kematian sosial. Orang yang dijilat itu sebenarnya sadar ya? Oh sadar sekali. Tahu dia, bukan dia nggak tahu ini penjilat dan bukan dia tahu, tapi memang dia pelihara. Dia butuh itu. Orang pemegang kekuasaan sejati nggak mau dijilat. Yang percaya diri tinggi, punya kejujuran, punya kesungguhan untuk bangsa dan negara. Dia nggak suka penjilat. Dia mesti singkirin. Dia mesti singkirin yang kayak gitu-gitu. Bung Hatta itu nggak suka. Agus Salim itu nggak suka penjilat. Boleh dibaca sejarah. Ya, Mari Muhammad itu nggak suka penjilat. Karena mereka ini benalu yang begini.
Hukum nggak suka dengan penjilat. Makanya dia melenggang dengan keperkasaan personalnya. Integritas orang ini melebihi dosisnya, sehingga dia merasa untuk apa saya dipuji-puji. Dan dia nggak butuh pujian. Penguasa sejati yang berpikir dan bertindak untuk negara, dia nggak butuh pujian. Dia nggak butuh pencitraan, nggak butuh. Orang mau nggak suka, bagi dia nggak penting. Ya, dia nggak butuh disukai orang. Yang dia perlukan, pekerjaannya, tanggung jawabnya itu bermanfaat bagi masyarakat kalau dia penguasa. Oke, saya mengerucut ke 10 tahun terakhir. Ya. 10 tahun terakhir itu kan banyak orang yang tidak sadar ada penjilat bergentayangan, terutama di dunia maya. Seolah-olah informasi yang mereka sampaikan itu benar. Karena demikian banyaknya ya jumlah penjilat di dunia maya pada 10 tahun terakhir. Baru sekarang mungkin mereka baru menyadari bahwa ternyata banyak informasi palsu yang beredar. Menurut Abang bagaimana publik ya, masyarakat supaya tidak terkecoh oleh para penjilat? Ya, ini mudah diomongin. Karena para penjilat yang diorganisir memanfaatkan teknologi yang begini maju, jauh lebih punya kemampuan untuk membombardir berita-berita bohong, palsu, manipulatif, ketimbang lawannya atau katakanlah pihak yang akan menandinginya. Sebab apa? Keterbatasan finansial, ya kan? Yang kedua, pemberi informasi palsu, data palsu itu memang difasilitasi. Dan biasanya pejabat yang dijilat, dia akan gunakan itu. Nah, kalau ditanya bagaimana, ya kita sebagai orang kampus, aktivis selalu kan mengatakan standar, kita katakan kritislah terhadap informasi. Tapi ini kan elitis cara begini. Masyarakat saudara kita yang ada di pelosok desa yang dibombardir dengan berbagai macam platform media sosial akan jauh lebih mudah diintervensi dengan informasi-informasi itu, di mana kekuatan untuk memberikan informasi bandingnya nggak mampu menandinginya. Nah, barangkali sejarah perjalanan waktu akan menyadarkan orang, oh palsu toh, oh manipulatif toh informasinya. Sekarang saja, setelah 100 hari Presiden Prabowo berjalan, orang sudah mulai tahu, ya, sebagian dari informasi-informasi, data-data yang diungkap, statement-statement yang diungkap, itu tidak mendukung. Nah, tetapi selalu saja kesadaran pengetahuan itu sudah terlambat datangnya. Kalau orang-orang seperti kita dan teman-teman kita di luar sana, kan sudah gak mempan lagi begitu ya. Dan kita bukan orang yang menjadi sasarannya. Para penjilat itu bukan menyasar orang-orang kritis, orang-orang kampus, aktivis. Enggak. Yang disasar itu adalah kesadaran umum publik yang notabene nggak cukup paham dengan tindakan-tindakan ini. Apalagi kalau yang menyampaikan informasi penjilat itu tampil dengan performan, penampilan, uniform yang mengesankan dia seorang yang beriman, seseorang yang bertakwa kepada Tuhan gitu. Dan penampilan itu menipu, kan gitu. Masa sih seperti dia palsu omongannya? Kan dia udah haji berkali-kali, ya kan? Ada tanda hitam di jidatnya yang menandakan rajin sujud misalnya. Ya, ya. Dan itu tentu menjadi legitimasi untuk membenarkan apa yang dia kemukakan sekalipun itu bohong.
dampak dari perilaku menjilat ini kan cukup besar ya, dampak negatifnya bagi masyarakat. Abang yang banyak mempelajari kriminologi, itu bisa nggak masuk dalam kategori perbuatan kriminal? Ya, dia sesungguhnya melakukan manipulasi. Ini kan orang-orang manipulatif, distortif, bohong. Kalau informasi yang dia berikan itu memberikan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi, terhadap kehidupan politik, terhadap kehidupan hukum, dan akibat perbuatannya telah merugikan, ya kan bisa dijerat dengan tindak pidana, ya kan? Bisa dijerat dengan tindak pidana sebagai melakukan memberikan informasi palsu misalnya, ya, atau dokumen palsu. Tapi ini kan proyek politik. Nah, proyek politik itu selalu akan dilihat dalam kacamata politik. Penjilat-penjilat ini dalam kerangka politik, ya untuk kepentingan politik. Apakah ada penjilat-penjilat yang tidak ada? Di kantor-kantor itu banyak lah. Di kantor-kantor sipil, di kantor kecamatan, di kantor kelurahan, di kantor bupati, gubernur, kantor menteri, kantor lembaga-lembaga negara, itu ada. Dan mudah mengidentifikasinya. Yang kalau nggak disadari, pertama akan terjadi polarisasi di dalam kehidupan organisasi, kehidupan kementerian, kehidupan lembaga, dinas dan lain-lain. Akan ada sakwa sangka, kehidupan menjadi nggak nyaman, suasana kerja nggak nyaman, akan timbul chaos, ya. Kok informasi begini kamu? Nah, ini penjilat ini sepenuhnya memang berbahaya. Ini benalu itu kan merusak. Ini lintah, dia nempel keras dan merugikan orang yang ditempel. Cuma masalahnya yang ditempel ini sering nggak merasa dirugikan, karena dia pandai berkata-kata, pandai menampilkan mimik muka, bahkan mungkin dia bisa menangis, cium-cium tangan, ya, dia cium tangan, bahkan, wah, sedemikian rupa lah. Kebetulan bosnya memiliki karakter senang dibegitukan, maka akan ada hubungan lebih dekat, sehingga suasana di kantor akan terjadi bisik-bisik, akan terjadi pembicaraan diam-diam antar orang. Gimana sih? Kok begini? Kok begini? Kok begini? Itu kan orangnya yang suka lapor tuh. Ya diingatin dong. Susah, dia kan orangnya bos. Itu terjadi. Jadi penjilat itu ada di mana-mana. Bahkan di kehidupan RT pun ada penjilat itu. Menjilat Pak RT. Menjilat Pak Duko. Dia dapat bansos. Iya, macam-macam motifnya. Macam-macam motifnya. Dan kebetulan orang-orang yang dijilat ini senang. Nah, sekarang ini makin sulit kita menemukan orang yang punya kedudukan, punya kuasa, punya sikap, saya tidak mau dikelilingi oleh para penjilat. Orang-orang palsu ini, saya nggak mau. Saya ingin yang dekat saya ini orang yang kritis tapi jujur. Saya lebih suka orangnya ini pemarah tapi jujur. Dan kita hanya melihat Ardhito Alkustara lah. Iya, jadi dia hadir di dalam organisasi kekuasaan apapun, tapi dia hidup dengan kepercayaan dirinya karena integritasnya. Dia nggak butuh pujian, gitu. Dan dia nggak takut dengan sikap perilaku orang yang membenci dia, nggak peduli. Nah, ini makin susah, makin sulit, karena ya kita mesti sadari juga ada krisis kepemimpinan yang serius di semua level, sehingga yang naik jadi pucuk-pucuk pimpinan di semua level organisasi, politik, hukum, kementerian, lembaga ini sebenarnya orang-orang yang nggak punya kematangan sebagai leader, jadi rapuh. Nah, orang-orang rapuh inilah dikelilingi oleh para pecundang-pecundang ini, para orang kalah ini, para pengecut ini, yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya,
dan yang menjabat memanfaatkan mereka untuk kepentingan kekuasaannya. Palsu. Nah, profesi penjilat ini mungkin semakin subur ketika ada fase yang dikenal sebagai post-truth ini, Pak. Ya. Artinya ketika kebenaran sudah disubjektifikasi, gitu kan, ya, menjadi wilayah-wilayah yang lebih subjektif, gitu. Sehingga misalkan muncul sebuah pernyataan, ya yang penting dilihat melanggar aturan atau tidak. Padahal aturannya itu dibuat sendiri, gitu kan? Ya. Sudah disubjektifikasi seperti itu, tidak lagi berdasarkan sebuah etika yang lebih universal. Ya, karena kan etika itu pelan-pelan disingkirkan dari kehidupan personal orang. Dieliminir dari tatanan norma nilai yang melingkupi kekuasaan. Norma nilai etika itu pelan-pelan dieliminasi. Padahal itu standar tinggi. Etika itu standar tinggi. Hukum itu di bawah etika. Ya, di bawah etika. Jadi boleh saja suatu perbuatan tindakan itu tidak melanggar hukum secara normatif. Tapi dari sudut etika, dia tidak patut, tidak layak, tidak elok, tidak etis untuk dilakukan. Nah, ini kan standar tinggi yang membutuhkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual untuk menangkapnya. Semakin kita menumpulkan dua kecerdasan itu, ya, semakin kita tidak melihat etika sebagai pedoman tertinggi dalam menjalankan hidup, sekaligus menjalankan kekuasaan yang kita pegang. Nah, apalagi memang etika ini kan pada umumnya nggak bisa dieksekusi sebagaimana mengeksekusi pelanggaran hukum. Dia bisa dieksekusi secara sosial. Ya kan, dijudge, dinilai perilakunya nggak elok, perilakunya tidak etis. Tapi berhenti pada di situ. Berhenti sampai situ saja. Bagi kekuasaan umum pada umum. Inilah yang terjadi. Sehingga pelanggaran-pelanggaran etika telanjang bulat dilakukan. Dalam paling tidak, yang paling nyata 10 tahun kekuasaan Jokowi. Jadi selama 10 tahun, lebih 5 tahun terakhir kekuasaan beliau itu, kita benar-benar seperti hidup tidak dalam tatanan norma moral, seperti berada dalam kehidupan sosial yang nggak punya aturan. Gitu. Bahkan dalam hal tertentu berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia akan memenangkan pertarungan. Nah, penjilat ada di pihak orang yang memiliki kekuatan. Penjilat-penjilat ini. Nah, ini mereka sekarang masih begitu tuh. Jadi melanggar etika, naik mobil dinas, ya kan? Lalu memaki-maki orang yang ada di depan karena ada pejabat di dalamnya. Ini sungguh perilaku tindakan yang menjijikkan. Bukan sekedar tidak etis. Saya mohon maaf harus gunakan kata-kata itu. Itu menjijikkan sekali, memuakkan. Ya, kita malu sekali saya. Ya, sakit hati saya melihat pejabat-pejabat kayak gitu itu ya. Itu kan dia nggak punya etika sama sekali. Untuk apa mereka itu? Coba belajar di luar negeri sana. Apa tiap waktu pejabat tingginya tuh muka belakang pakai foreigners itu, depan 2, belakang 2, yang nyingkirin orang. Padahal mereka sudah mendapatkan privilege, mendapatkan tunjangan, mendapatkan perlindungan melebihi rakyat pada umumnya. Ya kan? Dapat mobil dinas, dapat gaji, dapat kehormatan, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat itu. Di jalan pun semena-mena. Nah, ini luar biasa republik ini. Ya, luar biasa. Jadi kembali ke pertanyaan, etika itu sudah masuk tong sampah. Etika itu sudah dicampakkan di tong sampah. Oleh siapa?
oleh mereka yang harus pertama kali memperlihatkan ketaatan pada etika. Bukan para rakyat biasa kayak kita ini. Mereka harusnya orang yang bertanggung jawab pertama. Agar menjadi pelajaran, menjadi contoh teladan bagi rakyat umum. Nah ini kan seperti kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing kocar-kacir. Nah, ya itu problem kita. Kenapa masyarakat publik secara umum itu permisif terhadap perilaku penjilat? Ya ini yang disebut sebagai banal ya. Situasinya sudah banal. Sesuatu yang terjadi berulang-ulang dan dibiarkan akan dianggap sebagai biasa. Jadi apa sih hukum kebiasaan itu? Hukum kebiasaan adalah hukum, tindakan, norma, moral yang berlangsung lama dan dipercaya lalu dianggap sebagai kebiasaan. Nah ini sama. Ini sama. Pelanggaran itu dibiarkan, tidak disanksi. Pelanggaran etika dianggap bukan sebagai penting. Berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama, akhirnya dianggap sebagai kebiasaan. Nah orang menyebut permisif. Diterima sebagai kenyataan yang ada masalah. Nah ini lambat laun kan begitu. Sama dengan korupsi. Coba perhatikan. Para pelaku tindak pidana korupsi itu dulu awal-awal KPK ada. Setiap ada OTT, wah kita seperti mendapatkan berita besar dan membayangkan ini nggak bakal terjadi di era-era masa lalu. Dan memang tidak terjadi. Ini tampaknya kita akan menghadapi era nihil korupsi. Ada gitu di awal-awal. Iya. Tapi sekarang sama sekali kita tidak merasa ada sesuatu yang wah KPK menangkap siapa gitu. Biasa saja. Dan Yulia, bagaimana pelaku tindak pidana korupsi pun menampakkan wajah yang biasa saja. Ada ketegangan di masa lalu. Ketika pejabat-pejabat itu ditangkap, beda sekali muka pejabat masa lalu dengan pejabat masa sekarang yang ditangkap. Karena sudah menjadi permisif. Biasa. Nah ini yang disebut dengan banal. Situasi kita sudah banal sekarang. Dan sedemikian. Oke, 26 tahun yang lalu, sekitar itulah. Fenomena menjilat juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi berujung pada jatuhnya kekuasaan Soeharto. Ya. Waktu itu kita masih ingat pernyataan Harmoko sebagai ketua MPR. Mengatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia masih menghendaki Pak Soeharto menjadi presiden. Ya. Dan setelah itu tumpang. Fenomena itu mungkin tidak terjadi saat ini. Ini kan di mana-mana terjadi. Marcos juga tumbang oleh informasi palsu. Dia punya akhirnya memelihara kesadaran palsu, memelihara kepercayaan palsu. Itu terjadi sama Soeharto. Ya, Soeharto memang menciptakan itu. Dia tidak sadar dia sedang menciptakan penjilat. Tapi Soeharto menciptakan orang-orang yang tidak boleh, tidak harus memberikan informasi yang Soeharto senang. Gitu. Belum tentu mereka ini penjilat dalam pengertian yang sedang kita bicarakan. Tapi orang-orang yang diberi kekuasaan dan diminta untuk tidak mengatakan sesuatu yang Soeharto tidak suka. Efeknya dia jatuh. Ya. Nah, Jokowi itu apakah dia jatuh? Dia jatuh. Jatuh dia. Memang dia tidak jatuh dalam pengertian seperti Pak Harto. Dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Tidak ada presiden, mantan presiden yang demikian hancurnya secara moral etik. Dihujat publik sedemikian dahsyat. Bukan hanya dia. Istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya nggak bersalah pun sekarang sudah diangkat-angkat orang sebagai bagian dari. Dia jatuh. Coba nggak tahu apakah orang bisa melihat ini sebagai kejatuhan. Saya melihatnya sebagai kejatuhan. Jatuh itu orang bisa jatuh secara fisik. Jatuh secara politik. Jokowi jatuh secara simbolik. Jatuh secara moral.
jatuh secara sosial. Secara politik dia tidak jatuh. Secara hukum dia tidak jatuh. Tetapi secara moral sosial dia jatuh sejatuh-jatuh. Dan nggak bisa dibangkitin. Nah, saya kira dia adalah mantan presiden yang paling jatuh dari sudut itu. Kita bisa lihat. Bung Karno jatuh secara politik. Soeharto jatuh secara politik. Tapi moral dia nggak dihujat sedahsyat ini. Gus Dur jatuh secara politik. Tapi sebagian orang masih memujanya sampai sekarang. Nggak ada yang menghujatnya dari aspek-aspek moral etik. Nggak ada. Megawati berakhir secara politik dengan baik. Dia juga nggak dapatkan hujatan-hujatan. SBY selesai secara politik. Dia juga nggak mendapatkan hujatan-hujatan. Nah ini. Ya. Orang bisa bela diri. Oh iya, zaman itu kan medsos belum sedahsyat ini. Oke. Tapi faktual, mana sebenarnya yang paling mungkin untuk diberlakukan seperti itu? Ya Presiden Jokowi. Ya. Gitu. Jadi saya berharap ya, sebagai rakyat, Prabowo nggak mengulangi itu. Ya. Itu yang disebut dengan aspala sepilin, apa yang dialami oleh Presiden Jokowi. Ya kita menyesal ya. Kita nggak inginkan presiden, mantan presiden itu harusnya terhormat. Tidak jadi bulan-bulanan begini. Cuma lihat medsos. Dijadiin bencong lah. Dijadiin pengemis lah. Bikin lagu Kos Plus ada beberapa versi itu. Dan itu nggak akan berhenti tampaknya. Terus menerus. Inilah efeknya. Sekarang mana penjilatnya sekarang? Penjilatnya sudah nggak ada urusan lagi. Bahasa orang Medan, mampuslah kau. Kan begitu? Iya, karena orang yang menjilat Soeharto ketika Soeharto tumbang, para penjilat itu tak eksis sampai sekarang. Karena menjilat apa namanya? Tuan-tuan yang dijilat berubah. Ya ke situ dia. Ya, dia ke situ. Apakah masih menjilat ke Solo? Enggak ada pentingnya lagi menjilat Pak Jokowi sekarang. Ya kan? Jilatan ini, lidah ini diarahkan kepada penguasa lain yang sedang berkuasa. Begitu terus. Sampai pada satu titik, dia akan dibuang ke laut yang paling dalam. Dan sekarang saja orang ini sudah mendapat tempat dalam kehidupan sosial. Perhatikanlah. Kalau orang-orang ini datang di pertemuan-pertemuan umum, apa? Mereka nggak bisa sembunyikan wajahnya. Wajah orang bersalah. Wajah orang yang nggak disukai. Dia tahu bahwa publik yang melihat dia itu nggak suka sama dia. Kelihatan dong. Saya ingin cepat-cepat pulang. Saya ketemu lah di acara-acara mantenan. Salam, pergi. Nggak ada basa-basi. Dia sadar bahwa publik melihat dia. Dan orang dalam pikiran dia, belum tentu orang membicarakan dia. Dalam pikiran dia, ini orang ini ngomong-ngomongin saya ini. Cepat-cepat dia berlalu dari kerumunan itu. Nikmat hidup semacam itu, darah nikmat sama sekali. Kira-kira itulah. Oke, Bang, terima kasih. Terima kasih. Sahabat Jogja Network, semoga obrolan ini bisa membuat kita mencoba mulai berpikir tentang fenomena kaum penjilat ini. Karena bagaimanapun pengaruh dari jilatan-jilatan mereka itu merugikan bangsa, merugikan negara. Terima kasih, kita nanti ketemu lagi di tema-tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.